Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satra Parsa dengan NIM G00241187 dari kelompok A6 dengan Aslek Mas Rifan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang laporan anatomi yang pertama. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six-pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga dan organ pencernaan pada posisinya. Baik, langsung saja yang pertama, untuk lapisan dari anterolateral, kita mulai dari kulit. Di kulit ini lapisan yang longgar terhadap lapisan di bawahnya. Dan dia bersatu itu di umbilikus, bersatu dengan lapisan-lapisan di bawahnya itu di bagian origin, di bagian umbilikus. Selanjutnya ada fascia superficialis. Fascia superficialis sendiri di sini terjadi menjadi dua bagian, yaitu fascia Camper yang merupakan jaringan lemak tempat menyimpan lemak pada kulit, dan fascia scarpa. Fascia scarpa ini terdiri dari lapisan membranosa tipis, dan dia itu hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki lemak. Ini fascia scarpa sendiri meluas ke bagian superficial dari skrotum itu sebagai fascia dartos, dia turun ke bawah sebagai fascia dartos. Lalu ada di bagian dalam dari area skrotum, fascia ini jadi fascia coles, dan untuk di bagian bawah, di bagian inferior ke arah paha, di bawah ligamentum inguinale dia lewat lalu bertemu dengan fascia lata. Gitu. Itu untuk fascia scarpa. Selanjutnya terdapat fascia profunda. Fascia profunda sendiri adalah lapisan-lapisan yang melapisi setiap muskulus-muskulus yang ada di anterior, anterolateral. Lalu ada muskulus dan aponeurosisnya. Jadi muskulus-muskulus ini mungkin akan dijelaskan di soal selanjutnya. Jadi di bagian anterolateral dan posterior itu memiliki beberapa jenis muskulus. Lalu selanjutnya ada yang namanya fascia transversalis. Untuk fascia transversalis ini di sini di gambar bisa dilihat ada bagian yang merupakan lemak, semacam lemak lagi. Nah, itu adalah fascia transversalis. Fascia transversalis ini berada di lebih jelas dan berada di bawah musculus transversus abdominis. Oke, lalu selanjutnya di bawah fascia transversalis itu terdapat fascia extraperitonealis. Maksudnya extraperitonealis adalah fascia ekstra atau luar dari peritoneum, jadi extraperitonealis. Nah, dia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi dengan jaringan lemak. Lalu fascia ke arah anterior tubuh itu disebut dengan fascia dengan sebagai preperitoneal, dan fascia untuk yang ke arah posterior itu disebut dengan retroperitoneal. Lalu selanjutnya kita ada yang dilindungi dari fascia extraperitonealis adalah peritoneum parietale. Nah, di sini mungkin singkat saja untuk peritoneum parietale itu adalah jadi peritoneum itu bagi menjadi dua bagian, yaitu peritoneum parietale dan viscerale. Untuk parietale itu yang melekat di bagian luar, dan viscerale itu melekat pada organ dalam. Nah, di cavum peritonei ini terbagi menjadi dua bagian dengan satu penghubung, yaitu cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Dan penghubungnya di sini terdapat namanya foramen epiploica winslowi. Oke, lalu selanjutnya di bagian posterior. Bagian posterior itu terdapat beberapa muskulus yang mungkin ya akan saya perjelas di sini. Jadi perbedaannya itu adalah lapisan pertama adalah kulit, lalu fascia superficialis dorsi atau bagian belakang, dan muskulus yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah
musculus latissimus dorsi, lalu lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Dan lapisan ketiga itu terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus externus abdominis. Internus abdominis untuk lapisan ketiga. Jadi yang externus itu di lapisan kedua. Selanjutnya adalah lapisan keempat yang lebih dalam lagi adalah musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Mungkin di sini kita bisa lihat nih ada quadratus lumborum, ada tadi latissimus dorsi, lalu obliquus externus, obliquus internus, transversus dan lain sebagainya. Jadi ada juga musculus iliopsoas. Mungkin itu. Lalu kita ke soal selanjutnya yaitu adalah jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Jadi untuk otot sendiri di bagian abdomen, terutama di bagian anterolateral, itu terdapat dua jenis yaitu flat muscle dan vertical muscle. Untuk yang flat muscle sendiri adalah terdapat musculus obliquus externus yang mana ligamennya di bagian bawah eh, batas bawah aponeurosis dari musculus obliquus externus eh, akan membentuk ligamentum inguinali dextra dan sinistra, di mana aponeurosis ini akan berjalan dari spina iliaca superior anterior superior facies sampai ke tuberculum pubicum dan akan melipat membentuk suatu struktur yang disebut canalis inguinalis yang berisi beberapa struktur lainnya. Lalu setelah ada musculus obliquus externus, ada musculus obliquus internus. Musculus obliquus internus, oh ya perbedaan dari musculus obliquus externus dan internus untuk obliquus externus, dia posisinya adalah inferomedial. Jadi dia seperti menggambarkan seperti huruf V. Jadi dia ke bawah dan dia medial tapi ke bawah intermedial. Jadi bukan digambarkan dengan huruf V. Lalu untuk obliquus internus dia superomedial. Jadi dia ke atas dan ke tengah dan dapat digambarkan seperti huruf A. Sedangkan muskulus yang terakhir adalah muskulus transversus. Muskulus transversus ini berjalan menyilang atau menyamping, tidak membentuk A atau tidak membentuk V tadi. Nah, ketiga muskulus ini mempunyai aponeurosis di bagian tengah, di bagian depan. Yang nanti aponeurosis ini bisa disebut adalah vagina musculorecti yang akan membungkus otot-otot di bagian depan atau otot-otot vertikal. Gitu. Oke. Lalu ada yang namanya vertikal muscle. Nah, vertikal muscle adalah otot yang berada di bagian depan, bagian interior. Nah, yang pertama adalah musculus rectus abdominis. Di musculus rectus abdominis ini tersusun beberapa bagian-bagian atau struktur penting. Yang pertama ada intersection tendinae. Intersection tendinae sendiri adalah garis yang mungkin kita bisa lihat. Saya tunjukkan di sini ada garis satu, dua, tiga. Jadi dia kadang berjumlah tiga atau kadang berjumlah empat. Jadi seringnya tiga. Nah, ini garis yang membagi eh, musculus rectus abdominis. Nah, dan dia ini setinggi prosesus yang paling atas adalah prosesus sipoideus, lalu yang paling bawah adalah setinggi umbilicus. Nah, yang satunya lagi ada di tengah-tengah antara kedua eh, interseksiones tendinae ini. Seperti itu. Lalu terdapat musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis terdapat di bawah sini, namun jarang orang miliki atau jarang orang punya itu. Nah, musculus di bagian depan ini, soal bagian anterior ini, atau bisa dibilang vertical muscle ini, ditutupi atau diselubungi oleh vagina musculi recti. Namun, yang ditutupi itu hanya yang ditutupi secara penuh bagian depan dan bagian belakang dari muskulus ini itu hanya 2/3 bagian sampai ke umbilikus. Nah, sedangkan di bawah umbilikus dia tidak terdapat di bagian belakangnya, di bagian posteriornya. Untuk bagian depan semua tertutup, tapi di bagian belakang, bagian posteriornya itu setelah di bawah umbilikus dia sudah tidak memiliki vagina musculi recti dan langsung berhadapan dengan fascia transversalis. Nah, garis yang menandakan
berhentinya atau menghilangnya vagina muscular recti ini disebut linea arcuata. Oke. Dan itu untuk bagian depan, dan untuk bagian belakang ini sudah dijelaskan tadi. Eh, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan tetap pada posisinya. Oh ya, untuk yang tadi di bagian di bagian anterior itu vagina muscular recti itu memiliki beberapa struktur yang dilindunginya atau ditutupinya. Pertama, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan ujung terminal eh, intercostalis ke 6 sampai ke 11 dan nervus subcostalis. Baik, selanjutnya adalah hmm, mesenterium. Oke, di sini soal yang selanjutnya adalah jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan tetap pada posisinya, gitu kan. Jadi di sini terdapat yang namanya duplikator peritoneum. Terbagi menjadi yang pertama mesentery, alat penggantung peritonei, omentum dan ligamentum peritonei. Dan mungkin di sini saya akan membahas tentang mesenterium ya, atau mesenterinya. Jadi mesenterium itu adalah lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan dengan dinding posterior abdomen. Ini untuk mesenterium. Jadi dia menjaga lokasi dari viscera atau organ-organ dalam. Jadi, dan memiliki beberapa nama-nama yang berbeda. Jadi tergantung lokasi dan apa yang dilekatinya. Yang pertama ada mesenterium tadi, lalu ada mesokolon transversum. Untuk mesokolon transversum dia lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Lalu ada mesokolon sigmoideum, lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Lalu ada untuk di bagian appendix ada mesoappendix atau mesenteriolum dan intestine tenue tadi adalah mesenterium. Oke. Ini itu untuk yang alat penggantung. Jadi mungkin kita tambahkan dengan ligamen. Jadi terdapat beberapa ligamen di bagian gaster dan sekitarnya itu disebut ligamentum peritonei. Jadi mungkin di sini nah di sini kita bisa lihat beberapa ligamentum ya. Jadi untuk di bagian hepar itu adalah ligamen falciform, ligamen hepatoduodenale, dan ligamen gastrohepatica. Jadi terdapat tiga dan yang menjadi sambungan itu hepatoduodenale yaitu adalah hepar dan duodenum dan gastrohepatica atau gaster dan hepar. Gitu. Dan yang di gaster sendiri terdapat tiga juga yaitu gastrocrenica atau gaster dengan diafragma, ligamentum gastrosplenica, gaster dengan spleen atau limfa, dan ligamentum gastrocolica, gastro dengan coli. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Di sini mungkin untuk pengetahuan kita bisa mendapatkan di sini terdapat momentum minus. Di momentum itu adalah suatu ligamen yang terbentuk dan jadi eh, untuk untuk momentum maius itu semacam bentuk kipas dia menutupi bagian depan dari jejunum, ileum, duodenum dan kolon seperti itu. Dapat dilihat di sini ya gambar atau bentuk-bentuknya dari duplikator peritoneum tadi. Oke, baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.